Ya, bagaimana upaya perbankan tanah air untuk bertahan di tengah perlambatan perekonomian global dan juga rasio kredit bermasalah yang kian meningkat? Daya tahan perbankan nasional akan kami ulas lebih lengkap dalam segmen The Analyst. Ya, sudah hadir bersama kami di Studio 2 CNN Indonesia, Presiden Direktur Bank OCBC NISP, Parwati Surya Udaya. Selamat sore, Sore, Bu Parwati. Olivia. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami di CNN Indonesia Business. Terima kasih. Ya, kita boleh bangga ini, Ibu sebagai Presiden atau CEO OCBC NISP masuk dalam top 50 Women Business Leaders di tahun ini ya, sebagai pemimpin, salah satu pemimpin terbaik di Asia. 50 pemimpin wanita terbaik. Congratulations, Ibu. Terima Iya, kasih. Bu Parwati, ini di tengah perlambatan ekonomi global dan juga krisis likuiditas di perbankan nasional. Kita lihat bahwa laporan laba perbankan terutama untuk OCBC ini malah boleh dibilang positif ya di antara pelemahan mungkin rekan-rekan perbankan lainnya. Bagaimana sebenarnya upaya Anda untuk bertahan di tengah krisis global ini? Jadi memang kita siasati dengan berbagai sudut ya. Yang pertama tentu volume usaha harus tumbuh dengan baik. Itu baik dana dalam arti kata kita harus bisa menumbuhkan dana yang low cost funding sehingga bisa menjaga dari cost of funding sendiri. Low cost funding, jadi menargetkan memang dana-dana kredit untuk kalangan menengah ke bawah. Ya, low cost funding lebih ke dana dari pinjaman, dana dari tabungan, dana dari giro. Itu yang sifatnya lebih low cost dibandingkan time deposit. I see. Sedangkan kalau misalnya kredit, sisi kredit kita jaga dengan pertumbuhan kredit retail yang marginnya tentu lebih besar dibandingkan margin korporasi. Nah, di sisi lain juga tentu kita tingkatkan dari fee-based income ya, seperti pendapatan dari surat berharga dan sebagainya, atau bank assurance. Oke. Tapi selain pendapatan kita juga harus manage dari sisi expense-nya. Jadi upaya efisiensi, upaya produktivitas itu harus terus berjalan ya. Baik, kita kalau lihat tadi Ibu sempat menyebut soal lending ya. Ini lending ini menjadi sebuah permasalahan karena kita lihat kredit bermasalah di perbankan sedang naik-naiknya ini Bu ya. Kita lihat kita punya datanya sebenarnya penyaluran kredit perbankan. Kita ada data grafisnya bisa kita simak bersama-sama juga angka pertumbuhan kredit perbankan hingga akhir September 2016 ini tercatat memang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, tapi ini masih mempengaruhi likuiditas perbankan nasional. Kita lihat penyaluran kredit perbankan ini Bu datanya per bulan September 2016 ini tercatat di angka 4.200-an triliun rupiah. Ya, ini memang secara tren mengalami kenaikan, tapi boleh dibilang masih tidak sesuai dengan harapan perbankan pastinya. Ini menurut pandangan Anda seperti apa? Memang kita lihat sampai September bahkan sampai hari ini pun pertumbuhan kredit masih sangat lambat ya. Jauh dari perkiraan kami waktu kita membuat perencanaan. Tapi utamanya kita lihat adalah karena kondisi makro. Ya, jadi memang dari berbagai demand, kemudian harga komoditas juga belum pulih, sehingga permintaan untuk kredit ini belumlah pulih ya. Ini kalau ngomongin secara nasional begitu ya Bu ya. Apakah mungkin ada juga terdampak oleh krisis global yang terjadi di luar Indonesia? Sangat. Sangat. Jadi dampak dari perlambatan Cina, kemudian dari krisis di Eropa juga, itu semua berdampak Mbak. Oke, Bank OCBC sendiri hadir di luar Indonesia, di luar negeri, mungkin bisa dilihat perbandingannya. Bagaimana kinerja OCBC di Indonesia dibandingkan kehadiran OCBC di luar Indonesia dari segi penyaluran kredit, terutama ini Bu, untuk penyaluran kredit perbankan. Oke. Dibandingkan dengan subsidiary kami di Singapura, Malaysia, atau bahkan di China, kita tuh masih bagus. Indonesia masih positif ya? Baik dari pertumbuhan volume usahanya, termasuk pertumbuhan kredit, sampai pertumbuhan labanya. Ya, jadi kita masih cukup bersyukur bahwa Indonesia ini dengan domestik ekonominya masih bisa membuat kita tumbuh seperti ini juga. Oke, kalau kita lihat dari pemerintah sendiri, BI kita lihat secara tren ini menurunkan suku bunga terus ya Bu ya, 2 tahun terakhir dari 7,5%, kemudian turun jadi 7, sekarang 6,5, kemudian ada juga reformulasi dari BI rate menjadi 7 days reverse repo rate. Ini bagaimana sebenarnya berdampak ke usaha Ibu sendiri? Oke. Nah, BI rate ini memang sekarang belum menjadi acuan langsung untuk perbankan, di mana sekarang perbankan masih mengacu kepada rate 1 tahun yang menjadi maksimum deposit rate yang kita bisa berikan. Nah, jadi karena sekarang rate ini masih rate 1 tahun, belum beralih ke yang 7 hari, masih belum berdampak langsung hal tersebut. Cuma memang kita melihat penurunan suku bunganya cukup cepat ya.
Apakah ini dilihat, oke, kalau penurunan suku bunganya cepat, ini akan lebih menggalakkan atau menggiatkan orang-orang untuk lebih apply kredit untuk modal usaha kerja dan lain sebagainya. Apakah ini semerta-merta begitu, Ibu? Rasanya enggak juga, karena kita lihat bunga sudah turun begitu banyak. Itu kan lebih dari 100 basis point ya kalau untuk pinjaman. Tapi kita lihat pertumbuhan pinjamannya masih tetap lambat kan. Jadi memang bukan karena suku bunganya, tapi lebih karena tadi perlambatan ekonominya sendiri. Demand-nya sendiri memang lesu ya. Kalau kita lihat tadi Ibu sempat menyebut bahwa salah satu strategi untuk bertahan di tengah ketatnya kompetisi perbankan ini kan lewat upaya efisiensi dan juga low cost funding. Kita lihat kinerja laba perbankan secara nasional, kita ada juga datanya di sini secara grafis, kita akan lihat bersama-sama bahwa kinerja perbankan di Indonesia dari 2011 kemudian sampai dengan tahun ini per bulan Agustus lalu dalam triliun rupiah ini kita lihat ada penurunan yang cukup signifikan meskipun nanti ada prediksi BI bahwa akan membaik nih kinerja laba perbankan di tahun 2017 mendatang. Kita lihat akan ada kenaikan 9,14% secara laba perbankan per bulan Agustus lalu. Ini bagaimana pandangan Anda sendiri selaku pelaku perbankan terutama untuk buku 3? Oke. Ya kebetulan kami memang bisa meraih pertumbuhan laba di bulan Agustus ini sekitar 28%. Banyak hal yang tadi selain pertumbuhan volume usaha, efisiensi, juga karena kami bisa menjaga kualitas dari pinjaman bermasalahnya sendiri atau non-performing loan-nya sendiri. Sehingga itu pun berkontribusi banyak terhadap labanya. Tapi kalau kita lihat memang kondisi NPL ini belum berakhir. Kita masih memperkirakan masih akan terus meningkat ya, mungkin hingga awal tahun depan. Oke, bagaimana pandangan Ibu soal NPL ini sendiri? Kan memang ini menjadi momok menakutkan bagi banyak perbankan gitu ya. Bagaimana strategi Ibu untuk bisa mengatur atau meminimalkan resiko dari NPL ini? Memang kami kebetulan bisa menjaga NPL kami di level 1,5% sekarang. 1,5% ya? Kalau industri kan sekitar 3,2 ya. Nah jadi bagaimana kami menjaganya memang dari hulu ke hilir ya. Dari saat sebelum pemberiannya, sektor mana yang kita ingin berikan, sampai bagaimana cara pemberiannya, sampai bagaimana cara kami bisa merecover pinjaman-pinjaman yang bermasalah, itu semua satu rangkaian. Baik, kita lihat ini menarik sekali NPL, kita ada juga datanya. Tadi Ibu sempat menyebut ya 3,2% ini level industrinya 3,2%, tapi NISP, OCBC NISP bisa menjaga di level 1,5%. Ini memang target setiap tahunnya begitu ya Bu ya? Ya. Oke, mungkin kita lihat NPL bank lain secara nasional. Apakah kita ada datanya? Baik. Baik, kita masih menunggu datanya. Baik, rata-rata memang kalau kita lihat secara nasional non-performing loan ini kan meningkat dari tahun ke tahun ya Bu ya. Mungkin dari Januari tahun 2016 ini saja di level 2,7%. Dan yang terakhir datanya itu menyebutkan di Agustus NPL sudah mencapai 3,22%. Ya. Dan ini merupakan sebuah tren yang cukup mengkhawatirkan ini. Ini kira-kira pandangan Ibu sendiri, Bu Parwati, bagaimana untuk rasio kredit bermasalah tahun ini di perbankan? Oke, memang meningkat, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan masih 3%, masih di bawah batas ambang 5% ya. Kita lihat sih masih terkendali, karena memang kan sekarang kan yang lesu itu cukup masif ya, cukup beragam sektornya. Dan prediksi kami ini belum puncaknya. Bakal lebih parah lagi nantinya, Bu? Kelihatannya akan meningkat lagi. Apa alasannya? Karena kalau kita melihat sekarang, yang paling berdampak, yang paling sekarang meningkatkan NPL itu adalah dari segmen menengahnya. Di mana mereka itu, kalau mungkin di awal krisisnya itu, mereka masih menggunakan tabungan pribadinya untuk menutupi kewajiban-kewajiban perbankannya. Sekarang udah mulai tidak bisa. Nah, sehingga akhirnya makin mulai muncul sebagai kredit-kredit bermasalah ya. Oke. Jadi segmen menengah ini yang paling berdampak. Menjadi ancaman begitu ya. Oke, mungkin upayanya bagaimana Bu? Mungkin kalau kita lihat dari upaya dari bank-bank lain ini kita lihat ada angin-angin sinyalir-sinyalir bahwa gelombang PHK sedang terjadi di dunia perbankan nasional. Apakah ada arah ke situ juga kalau untuk Bank OCBC? Kalau di OCBC NSP rasanya kita jauh sekali dari itu. Karena kita pun masih sibuk terus merekrut ya. Kalau kita lihat year on year dari September 2015, memang naiknya tipis, hanya sekitar di bawah 10 orang. Tapi kita sih optimis karena lebih produktivitas, peningkatan produktivitas dan juga bagaimana kita mau merubah proses kerja supaya lebih bisa efisien dan sebagainya. Tapi kalau gelombang PHK rasanya
jauh dari kami. Iya, staf OCBC aman ya, yang pasti harus dituntut mungkin meningkatkan efisiensi kerja mereka ya Bu ya. Betul. Bu Parwati Surya Wijaya, thank you so much. Makasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Makasih Mbak Olivia.